warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Kusmastuti, mahasiswi semester 6, program studi pendidikan matematika dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, di sini saya akan mereview sebuah jurnal internasional yang berjudul The Effectiveness of the Problem-Solving Strategy and the Scientific Approach to Student Mathematical Capabilities in High-Order Thinking Skill. Nah, sebelumnya saya sudah membuat tabel untuk mereview yang terdiri dari judul jurnal, volume dan halaman, tahun, penulis, review, tanggal, latar belakang, tujuan, permasalahan, sistem yang digunakan, pembahasan, kelebihan, kekurangan, dan kesimpulan. Akan membahas tentang judul jurnal. Seperti yang saya katakan tadi, judul jurnal tersebut yaitu The Effectiveness of the Problem-Solving Strategy and the Scientific Approach to Student Mathematics Capabilities in High-Order Thinking Skill, atau efektivitas strategi pemecahan masalah dan pendekatan ilmiah terhadap kemampuan matematika siswa dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, nama jurnal. Nah, jurnal ini merupakan jurnal International Electronic Journal of Mathematics Education. Nah, bisa dilihat di sini jurnalnya, nama jurnalnya. Lalu selanjutnya, volume dan halaman. Jurnal ini merupakan volume 14 nomor 2 dan halaman 293 sampai 302. Nah, di sini volumenya 14 nomor 2 halaman 293 sampai 302. Lalu tahun jurnalnya itu tahun 2009. Lalu ke penulis. Nah, penulis jurnalnya adalah Hardy Tambunan. Penulisnya Hardy Tambunan. Lalu reviewnya saya Tiara Kusmastuti. Lalu tanggal review 16 April 2020. Lalu lanjut ke latar belakang. Latar belakang dalam jurnal ini adalah pemecahan masalah masih merupakan masalah penting dalam pendidikan matematika sekolah. Ini telah dinyatakan oleh guru yang telah bergabung dengan Dewan Nasional Guru Matematika atau NCTM sejak 1980-an dan menganjurkan pemecahan masalah harus menjadi fokus matematika sekolah menurut Sobel dan Maletsky tahun 1988. Pemecahan masalah adalah bagian penting dari kurikulum matematika karena siswa dapat menggunakan keterampilan yang sudah mereka miliki untuk menyelesaikan masalah menurut Postmentir dan Krulik tahun 2009. Pemecahan masalah matematika sebagai aspek penting dan menjadi kebutuhan dalam kurikulum matematika di seluruh dunia menurut Liljedah, Trigo, dan Malaspina tahun 2016. Nah, latar belakang ini saya ambil di introduction dari paragraf pertama sampai sini. Lalu lanjut ke tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengajaran yang lebih efektif di antara strategi pemecahan masalah dengan pendekatan ilmiah terhadap kemampuan matematika siswa dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, tujuannya itu saya ambil di abstrak dari sini. Dari sini sampai sini. Lalu lanjut ke permasalahan. Nah, permasalahan dalam jurnal ini adalah pemecahan masalah dalam pendidikan matematika sekolah di Indonesia sebenarnya sudah mulai diadaptasi dalam kurikulum matematika pada tahun 2006. Namun, pembelajaran dimulai dengan masalah dimulai pada kurikulum matematika 2013 dan implementasi ditekankan mulai pendekatan ilmiah dengan tujuan agar siswa memiliki sikap, pengetahuan,
dan keterampilan yang diuraikan untuk setiap unit pendidikan menurut Permendikbud 54 tahun 2013. Nah, permasalahan jurnal ini saya ambil di bagian introduction, paragraf kedua dari sini sampai sini. Lalu lanjut ke sistem yang digunakan. Penelitian eksperimental semu ini menggunakan desain kelompok kontrol, pretest, posttest yang tidak setara. Kelompok eksperimen adalah siswa yang diajar dengan strategi pemecahan masalah, dan kelompok kontrol adalah siswa yang diajar dengan pendekatan ilmiah. Jumlah peserta untuk kelompok eksperimen N sama dengan 138, dan untuk kelompok kontrol N sama dengan 139 dari kelas 10 sekolah menengah negeri dan swasta di Medan, Indonesia. Nah, sistem yang digunakannya itu saya ambil di abstrak dari sini sampai sini. Lalu lanjut ke pembahasan. Pembahasan dalam jurnal ini adalah analisis data penelitian menggunakan SPSS versi 21. Hasilnya dirangkum dalam tabel 2 sampai tabel 4. Tabel 2 menunjukkan bahwa untuk semua keterampilan matematika, skor rata-rata kelompok eksperimen lebih besar daripada kelompok kontrol. Tabel 3 menunjukkan bahwa untuk kedua kelompok, nilai pretest dan posttest secara linear. Tabel 4 menunjukkan hasil uji T yang diperoleh dari pengujian perbandingan antar kelompok keterampilan matematika dan digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian. Nah, pembahasan itu saya ambil dari hasil dari sini sampai sini. Nah, tabel 2 sampai 4-nya itu yang ini. Ini tabel 2, tabel 3, tabel 4. Lalu lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, pembahasan yang kedua ini, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemecahan masalah lebih efektif daripada pendekatan ilmiah terhadap kemampuan siswa dalam komunikasi matematika. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian oleh Lee tahun 2007 bahwa strategi pemecahan masalah lebih baik daripada pendekatan lain. Pemecahan masalah dengan prosedur Polya lebih efektif daripada pendekatan lain untuk membangun keterampilan komunikasi matematis siswa. Menurut Abdullah Tarmizi dan Abu tahun 2010, meningkatkan keterampilan komunikasi matematis siswa melalui pembelajaran berbasis masalah lebih baik daripada pembelajaran konvensional menurut Sari dan Rahadi tahun 2014. Nah, pembahasan ini saya ambil di diskusi. Dari sini awal paragraf sampai sini. Lalu pembahasan yang selanjutnya. Strategi pemecahan masalah lebih efektif terhadap kreativitas matematika siswa. Ini konsisten dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa melalui pemecahan masalah dapat meningkatkan keterampilan kreativitas matematika siswa. Menurut Ersoy dan Basser tahun 2014. Kreativitas matematika siswa lebih baik diajarkan dengan metode pemecahan masalah daripada pendekatan konvensional. Menurut Fadilah tahun 2016, Katminingsih dan Widodo tahun 2015. Dan ada pengaruh yang sangat kuat pada strategi pemecahan masalah untuk kreativitas matematika siswa. Menurut Tambunan tahun 2018. Nah, pembahasan yang ketiga saya ambil dari sini sampai sini. Lalu lanjut ke kelebihan. Nah, kelebihan dari jurnal ini adalah peneliti mampu menjelaskan hasil dari penelitiannya secara jelas dengan disertakan tabel dan jurnal yang relevan. Lalu kekurangannya,
Peneliti kurang menjabarkan permasalahan tentang penelitiannya. Lalu lanjut ke kesimpulan. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah banyak strategi dapat digunakan untuk pemecahan masalah dalam pendidikan matematika. Ini telah diuji. Efektivitas strategi pemecahan masalah dan pendekatan ilmiah pada kemampuan matematika siswa di Hodge. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pemecahan masalah lebih efektif daripada pendekatan ilmiah terhadap kemampuan siswa dalam komunikasi, kreativitas, pemecahan masalah, dan penalaran matematika. Oleh karena itu, agar kemampuan matematika siswa lebih baik dalam Hodge, maka strategi pemecahan masalah lebih baik digunakan dibandingkan dengan pendekatan ilmiah. Nah, kesimpulannya saya ambil di conclusion dari sini sampai sini. Nah, itu merupakan review jurnal internasional dengan judul The Effectiveness of the Problem-Solving Strategy and the Scientific Approach to Student Mathematical Capability in High Order Thinking Skill. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.